Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mengulang mengenai materi tentang ANOVA, analisis ANOVA. analisis komparatif. Di sini saya melakukan uji ANOVA dengan judul itu menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam produktivitas karyawan di antara ketiga lingkungan kerja tersebut. Di sini ada tiga data, yaitu data yang pertama itu kantor terbuka, yang kedua itu ada kantor tertutup, terus ada kerja jarak jauh. Untuk melakukan uji ANOVA, di sini kita copy di bagian kantor terbukanya. Kita copy sampai 30 data. Di sini teman-teman ngopinya jangan melakukan keyboard, tapi di copy manual saja. Nah, setelah di copy, masuk ke SPSS-nya. Untuk di SPSS sama, tinggal di paste saja. Jangan pilih paste with variable name. Sebelumnya mohon maaf, ada panggilan. Baik, dilanjut. Nah, di sini kan sudah ketemu datanya. Untuk selanjutnya itu dilanjut, di bawahnya itu salin data yang keduanya tadi. Kita copy di kantor tertutupnya. Selanjutnya kita copy di bawahnya. Nah, selanjutnya itu untuk yang terakhir itu data yang terakhir. Untuk data yang terakhir itu kita copy di kerja jarak jauhnya. Di sini sama, semua ketika datanya itu ada 30 data. Jadi total itu ada 60 data. Nah, di sini teman-teman itu tidak perlu mengcopy dari nama datanya, hanya angkanya saja. Selanjutnya dilanjut ke bawahnya itu di angka 60. Langsung paste saja teman-teman. Nah, sehabis itu kita kasih angka dari 30 data tersebut. Untuk data yang pertama tadi, data di kantor terbuka itu kita kasih kode angka 1. Nah, di sini kita copy terus ke 30 datanya. Untuk kantor terbukanya langsung kita paste. Nah, selanjutnya sama, di angka 31 ke 31 ke seterusnya itu dikasih kode angka 2. Nah, angka 2-nya sama seperti tadi di atas, di copy saja. Terus sampai 30 data, berarti ke data 60. Langsung di paste saja. Selanjutnya yang terakhir itu di kerja jarak jauh, kita kasih kode angka 3. Sama, di copy juga.
Di sini teman-teman bisa merhatikan batas angkanya. Di sini saya memakai 3 data, jadi untuk batas angkanya itu 90, berarti per datanya itu per kode angkanya itu 30. Selanjutnya masuk ke variabel view-nya. Nah, di sini bisa teman-teman ganti di namanya. Untuk namanya itu tadi di sini saya kasih namanya itu karyawan. Untuk data yang pertama itu saya kasih nama karyawan. Terus yang keduanya itu saya kasih wilayah. Nah, di sini value-nya itu kita ganti. Nah, kita ganti itu di titik 3. Untuk kode yang pertama itu di kerja jarak jauh. Oh, maaf teman-teman, di nama karyawan yang tadi. Kantor terbuka. Maaf teman-teman, salah tadi penyebutannya, itu sebenarnya yang angka pertama sama kayak data yang ketiga yang di Word tadi sesuai. Untuk yang pengkodean satunya itu kantor terbuka. Terus untuk pengkodean duanya itu kantor tertutup. Terus yang ketiganya itu kerja jarak jauh. Di sini langsung oke saja, oke saja. Nah, terus balik lagi ke tadi yang laman pertamanya di data view. Nah, di sini kalau belum, biasanya kan langsung keganti di nama-namanya. Nah, nanti teman-teman bisa ke sini saja biar namanya bisa berubah kalau namanya belum berubah. Selanjutnya langsung ke analyze, lanjut ke compare min, terus ke one way ANOVA karena kita memakai uji ANOVA. Nah, untuk karyawan itu masuk ke dependent list, terus wilayahnya itu masuk ke faktor. Langsung oke saja. Oh, maaf sebelumnya itu masih masuk ke post hoc. Terus LSD-nya itu kita centang, teman-teman. Baru kita continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar data-datanya. Di sini ada uji one way ANOVA-nya. Terus ada post hoc testnya. Cuma ada 2 ketentuan, teman-teman. Nah, lanjut saja kita ke tabel yang tadi. Berhubung di sini saya tadi sudah menginterpretasikan datanya, jadi untuk langkahnya saya jelaskan saja, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengcopy data di one way ANOVA-nya juga di post hoc testnya ini agar teman-teman itu bisa mengetahui signya berapa. Langsung saja saya jelaskan mengenai interpretasi datanya. Di sini interpretasi data mengenai uji ANOVA, dasar pengambilan keputusan yang satu itu bila nilai F hitung lebih kecil dari F table, maaf teman-teman, maka H0 itu diterima. Di sini saya ganti ya teman-teman, ini seharusnya di sini tuh F table, maaf ada kesalahan. Mohon maaf teman-teman, tadi di sini berhubung
Bandicamnya itu maksimalnya 10 menit. Saya lanjut. Tadi di interpretasi datanya itu dasar pengambilan keputusan pertama, bila nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka H0 diterima. Selanjutnya, bila nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Terus untuk dasar pengambilan keputusan yang kedua itu, bila SIK lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Bila nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang pertama, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 5,888 lebih besar dari F tabel atau 3,10 sehingga H1 itu diterima. Sedangkan berdasar pengambilan keputusan yang kedua itu diketahui bahwa nilai SIK adalah sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Selanjutnya untuk interpretasi data mengenai multiple comparisonnya, H0 itu sama dengan tidak terdapat perbedaan wilayah lingkungan kerja yang signifikan antara 1 dan wilayah 2. Atau bisa dibilang kantor terbuka dengan kantor tertutup, kantor terbuka dengan kerja jarak jauh, dan kantor tertutup dengan kerja jarak jauh. Untuk H1 itu sama dengan terdapat perbedaan wilayah lingkungan kerja yang signifikan antara wilayah 1 dan wilayah 2. Atau bisa dibilang kantor terbuka dengan kantor tertutup, kantor terbuka dengan kerja jarak jauh, dan terakhir kantor tertutup dengan kerja jarak jauh. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Yang pertama, bila SIK lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua, bila nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Untuk keputusan yang pertama itu berdasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIK perbandingan wilayah lingkungan kerja kantor terbuka berlawanan kantor tertutup adalah sebesar 0,155 atau bisa dibilang lebih besar dari 0,05 sehingga A0 diterima. Selanjutnya ada berdasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIK perbandingan wilayah kerja kantor terbuka dengan kerja jarak jauh adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Dan yang terakhir, berdasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIK perbandingan wilayah lingkungan kerja kantor tertutup dengan kerja jarak jauh adalah sebesar 0,01 atau bisa dibilang lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis uji ANOVA dari ketiga data tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada kendala di membuat videonya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.